Apa yang terjadi dengan anak emas itu? Kenapa kamu? Bagaimana dengan Zining? Qu'attaquant ses yeux as-tu? Dan bagaimana dengan anak-anak? Pergi. Kamu adalah keluarga Song Siming. Dokter, bagaimana istri dan anak saya? Orang dewasa baik-baik saja. Tapi karena saya hanya hamil 2 bulan. Ini adalah waktu yang paling berbahaya. Kamu harus berusaha untuk tetap di tempat tidur. Bagaimana kamu bisa membiarkannya berlarian? Bayi itu sudah keguguran. Aduh, bagaimana bisa seperti ini? Ini semua salahku. Kenapa kamu sakit di saat seperti ini? Ah. Ah. Junlong, kamu harus bertahan. Anak. Menjadi ibu lebih buruk dari kamu. Mari kita bicarakan nanti ketika hari-hari panjang. Selama orang dewasa aman itu lebih baik dari apapun. Anak, bisakah kita punya anak lagi di masa depan jadi baik ya? Apa semuanya baik-baik saja? Kamu tidak sedih? Jam 4 waktunya singkat. Aku akan pergi. Aku pergi. Dokter menyuruhku untuk keluar dari rumah sakit besok. Aku akan pergi sekarang. Tidak terlalu lama, aku akan segera mengurus prosedur keluar. Kamu baik-baik saja. Hari ini kamu di sini untuk menemani pikiranku. Aku akan pergi dengan ibumu. Kamu harus bertahan, sayang. Di mana bayiku? Tidak. Kenapa kamu buru-buru kembali? Hanya karena Jiang Haoming dilaporkan. Apakah kamu buru-buru kembali untuk membelanya? Mungkin orang di dalam tas dan aku. Pekerjaan ini sangat penting bagimu. Bahkan tidak 200. Suami. Snow Dragon. Aku hanya ingin bertanya padamu.
Apakah kamu melakukannya untuk pekerjaan atau untuk Jiang Haomin? Bagaimana kamu bisa meragukanku? Aku yang menelepon Sining. Kepalaku panas. Aku lupa tentang kehamilannya. Dia buru-buru kembali ke perusahaan. Ini juga ada hubungan langsung dengan panggilan yang kulakukan. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku. Jangan salahkan Sining. Oke. John. Jangan marah sama komandan. Aku tidak memikirkannya dengan matang. Jangan marah. Pak Jiang. Pergi. Kamu ngapain? Keamanan lalu lintas. Apa yang terjadi dengan Satpam? Tidak. Pak Li. Aku sangat menyesal tentang ini. Aku benar-benar tidak tahu tentang kehamilan Sining sebelumnya. Kemudian aku tahu dan memberinya cuti. Tapi aku benar-benar tidak tahu kenapa dia buru-buru membantuku menjelaskan. Melaporkan tuduhan palsu. Pokoknya, aku sangat menyesal tentang ini. Adik, biar aku bilang. Aku belum selesai denganmu. Kamu tunggu. Bisakah Li Junlong berhenti membuat masalah? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Kamu mau menyalahkanku. Kamu juga bukan orang baik. Kamu pergi ke perusahaan untuk memukul Jiang Haomin. Aku melakukannya. Ada apa? Bayinya hilang. Aku juga susah. Kenapa kamu tidak memikirkan perasaanku? Kamu sedih kehilangan si bungsu. Aku tidak sedih. Kalau kamu tidak bertindak semaumu, si bungsu tidak akan hilang. Tidakkah kamu tahu bagaimana anak ini bisa ada? Dia ada di antara kita berdua. Mereka belum siap. Tidak sengaja. Dokter bilang anaknya tidak stabil. Kamu bilang padaku. Kamu bilang biar aku jaga diri. Kamu harus berhati-hati. Tapi kecelakaan itu tetap terjadi. Saya tidak melindungi anak saya sebagai seorang ibu. Ini kesalahan saya. Tapi Li Junlong, kamu tidak bisa mempertanyakan kesetiaan saya pada pernikahan kita. Jika kamu benar-benar peduli pada anak ini, haruskah kamu berhenti bekerja lebih awal dan pulang ke rumah? Karena saya ingin menyelesaikan periode ini. Menjadi lebih tenang dan memiliki anak. Bisakah kamu menunggu? Saya sudah menunggu. Apa yang saya tunggu? Sekarang anak itu sudah tiada. Kamu selalu menolak anak ini dalam hatimu. Apakah kamu tidak menginginkan anak ini?
Apakah kamu pikir? Apakah anak itu cantik? Saya sangat menyesal untukmu. Apakah itu ada dalam hatimu? Hanya anak-anak. Tanpa kasih sayang antara suami dan istri kita. Ya. Kamu benar tentang segalanya. Ide bagus. Karena saya tidak layak menjadi istrimu. Saya tidak layak menjadi seorang ibu. Maka mari kita bercerai. Hei, apa yang kamu lakukan dengan pakaian itu? Kamu mau kemana? Saya pergi menemui Sining. UPS, kondisi tubuhmu belum baik. Pergi membuat masalah. Dia mengalami keguguran dan ingin bercerai untuk merawat saya. Saya harus pergi menemuinya. Jauh sekali. Apa yang harus saya lakukan jika itu mudah? Saya akan pergi menemui putri saya. Jangan khawatir tentang memesan penerbangan. Song Dekwon, berani sekali kamu berteriak padaku. Memesan. Ah, HEI. Salahkan saya. Semua ini kesalahan saya. apa hubungannya denganmu? Sakit dan tidak bisa memilih waktu. Kali ini Junlong yang terlalu jauh. Tidak hanya tidak menghibur dan mengatakan hal-hal yang keterlaluan. HEI. Orang-orang dibujuk untuk berdamai dan tidak pergi. Apa yang kamu bicarakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Ibu Sining mendukung perceraianmu. Apa itu yang dikatakan seorang ibu? Hanya karena aku seorang ibu. Aku mengatakan ini untuk anak perempuanku. Perkawinan yang dipertanyakan tidak harus dipertahankan. Seperti apakah kita tahu? Sining tidak menjaga anaknya. Tapi dia tidak bisa mencurigai bahwa Sining tidak setia. Masalah prinsip ini tidak bisa dikompromikan. Oh, bisakah kamu bicara lebih sedikit? Aku tahu apa yang harus dikatakan. Cepat temukan anak lelakimu yang berharga. Mari kita lihat apakah dia mati atau hidup. Benar. Tidak ada kabar tentang pernikahan ini sejauh ini. Aku harus pergi mencarinya. Rindu padamu dan sembuh dengan baik. Aku akan pergi melihat dan kembali. Cepat. HEI. Jangan sedih. Apa ibu ada di sini? UPS. Apa yang kamu lakukan? Aku kehilangan menantuku. Bisakah kamu bicara dengan baik? Aku merasa kasihan padanya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Mengapa karena ini? Li Qinglong ingin bercerai denganmu. Aku akan memarahinya. Apa ada yang salah dengannya? Bukan dia yang ingin meninggalkanku. Aku yang ingin meninggalkannya. Anak itu adalah kecelakaan. Kamu dan dia adalah korban. Sining, jangan marah, ya? Aku tidak marah. Aku hanya berpikir anak adalah hal terpenting di hatinya. Dan dia mencurigai aku tidak ada hubungannya dengan Jiang Hao. Apakah kamu perlu aku bicara dengannya? Apa yang perlu dibicarakan? Seorang pria yang, aku pikir ada yang salah dengan istriku. Jika dia tidak mengerti sendiri, jika orang luar membicarakannya, itu hanya akan menambah masalah. Bagaimanapun, itu menyakitkan. Dingin. Kamu benar-benar menyalahkan dirimu sendiri, ya? Kamu tidak menyalahkan dirimu dan merasa buruk. Menghukum dirimu sendiri karena perceraian. Sebenarnya, aku hanya ingin menjadi wanita biasa, mungkin sedikit ambisius. Aku ingin mengatur karierku. Aku ingin keluarga yang bahagia. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Suamiku yang bangga membuatku merasa benar-benar aman saat aku punya masalah. Penyebab yang aku pertahankan mati-matian. Seseorang selalu menjebakku di belakang.
Apakah aku tidak cukup baik? Atau apakah aku benar-benar melakukan kesalahan? Aku ingin terlalu banyak. Sining, kamu sudah sangat hebat. Kamu ada di mata kami berdua. Itu hanya patokan hidup. Oke. Kamu punya karir yang sukses. Namaku Liang Liang. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Kamu menikah dengan bahagia. Tidak seperti aku yang masih single. Tapi hidup ada naik turunnya. Naik dan turun. Mungkin ini adalah ujian. Aku harap kamu dan Lee Junlong bisa berjalan bersama. Aku tidak memiliki kebenaran sebanyak Tuyu. Aku hanya punya 2 kalimat. Bagaimana dengan kalimat pertama? LV Junlong sangat baik. Kami tidak akan pergi jika bisa. Kalimat kedua, jika kamu harus pergi, jangan biarkan dirimu menderita. Tuyue dan aku ada di sini. Kami akan selalu mendukungmu. Forest, ada tamu? Kak Ding. Tepat waktu untuk memperkenalkanmu. Kedua orang ini adalah sahabat terbaikku. Ya, Hao Liang Liang yang penuh waktu. Ini adalah rekan dari perusahaanku. Juga setengah bosku. Chen Songying, Tuan Chen. Halo, YA, halo. Sydney, aku sangat sibuk dengan pekerjaan 2 hari ini, jadi aku belum sempat datang menemuimu. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Hei, kamu sedang apa? Hei, kenapa kamu melihat Pak Chen tadi? Siapa yang bodoh? Lalu kamu bisa bicara dengan baik? Kamu sedang apa dengan aku? Ada masalah apa? Heran aku tidak bisa dapat pacar. Ada kabar baik untukmu. Perusahaan kita untungnya naik 2 kali lipat bulan ini. Pak Lee, berapa banyak investasi kita? Semuanya sudah kembali dan hasilnya sangat positif. Aku sebagai ibu tidak bisa melindungi anakku. Itu salahku. Tapi Lee Junrong, kamu tidak bisa mempertanyakan kesetiaanku pada pernikahan kita. Tidak bisakah kamu bilang hidupku sempurna? Atau ditipu dalam kariermu? Atau itu karir? Terbao. Bisakah kamu berhenti menggodaku? Kenapa? Lihat aku. Kamu marah. Apa hanya anak-anak yang ada di hatimu? Tanpa kasih sayang antara suami istri. Kamu benar tentang semuanya. Karena aku tidak layak menjadi istrimu, maka mari kita bercerai. Noga, Mama, tolong angkat teleponnya. Ya? Bukan salahmu bayi itu hilang. Bukan juga salah Sining. Kamu masih muda. Bisakah itu tumbuh lagi? Jangan terlalu sedih. Dan jangan berpikir untuk bercerai dengan Siming. Kalau kamu pergi, yang paling kasihan adalah berapa umur. Bisakah kamu pergi minta maaf ke Sining? Tidak, aku bisa maju. Bisakah kalian saling memberi langkah?
Hei, bagaimana dengan perawat pasien? Diberhentikan. Kapan ini terjadi? Pagi ini, sepertinya saya sudah pergi kerja. Terima kasih. Apa pesonanya, memegangmu begitu erat? Mengapa kamu? Apa yang kamu katakan di telepon itu benar. Menemukan siapa orang itu. Oak. Siapa itu? Lisa. Ya, dia sudah memberitahumu sejak lama. Saya tidak berpikir asistenmu adalah lampu hemat energi. Bagaimana kamu menemukannya? Mr. Jiang menelepon Jana dan saya menyuruhnya mengirimkan tangkapan layarnya. Dan saya juga bertanya pada Xiao Chen dan Wang Lin. Mereka mengatakan rumor perusahaan. Sebagian besar berasal dari HR kamu, termasuk obrolan pribadi kita. Kamu temani saya ke bar. Apa kamu hamil? Mempublikasikan kamu dan Jiang Haoming dulu adalah cinta pertamanya. Masih banyak lagi yang dia katakan. Saya sangat mempercayainya. Kamu sekarang, bagaimana kamu akan menangani ini? Bagaimanapun, Jiang berarti dia ingin menuntutnya. Menuntutnya karena pencemaran nama baik. Nona, saya hanya ingin membujuk kamu menghadapi orang seperti itu. Kamu tidak boleh lemah hati. Mengapa kamu pergi? Saya ingin memecatnya. Boleh saya bantu? Jika saya bahkan tidak bisa menanganinya, saya tidak ingin melakukannya di HR. Mengapa kamu melakukan itu? Karena saya sedang terburu-buru. Kamu tidak pergi. Bagaimana saya bisa sampai ke puncak? Tahukah kamu karena surat pengaduanmu, Mr. Jiang diwawancarai, apakah saya menyimpan anak saya? Saya tidak pernah bermaksud menyakiti anakmu. Ini bukan hasil yang saya inginkan sejak awal. Tapi saya tidak mengerti. Kamu hamil. Mengapa kamu masih menduduki posisi direktur? Emerson sudah bersamamu sejak aku lulus kuliah. Kamu bilang asalkan aku bekerja keras. Berikan aku kesempatan. Aku percaya itu. Tapi sudah 4 tahun. Bagaimana dengan kesempatannya? Sekarang aku mengerti. Dia matamu. Aku hanya asisten kecil yang bisa diperlakukan semaumu. Dan Chen Sanjing, dia bahkan lebih jauh lagi. Tidak pernah bersikap baik padaku. Mengapa hanya karena kalian adalah pemimpin? Kalian bisa memanggilku semaunya. Aku tidak tahu, Lisa, di usiamu yang masih muda, sekarang jadi tidak seimbang. Apa yang hebat dari Chen Songing? Apakah hanya karena dia menikah dengan suami yang baik? Dia mendukungmu sebagai wakil presiden. Itu nepotisme. Kamu lebih baik dari itu. Hamil dan menolak melepaskan posisi. Masih berselingkuh dengan Jiang Haoming di perusahaan. Siapa yang kamu bicarakan tentang hubungan yang ambigu? Bahkan jika kamu tidak punya niat. Berani bilang Jiang tidak punya. Aku tidak ingin memberitahumu. Mengundurkan diri secara sukarela akan membuatmu merasa lebih baik. Aku tidak akan pernah mengundurkan diri secara sukarela. Jangan harap. Aku memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak mau. Keluarkan buktinya jika punya. Kalau tidak, jangan bicara sembarangan. Berani-beraninya menyelidiki kotak surat Emer Luo. Mr. Jiang sendiri pergi ke Shanghai untuk mengajukan inspeksi. Itu bukan bukti. Kamu pikir kalau menghapus email, orang lain tidak akan tahu. Kita hanya perlu mencari teknisi komputer. Kamu bisa memulihkan catatan emailmu. Bahkan jika aku melaporkanmu, aku juga memikirkan perusahaan. Tapi laporanmu tidak benar. Pertama, kamu tidak punya bukti langsung untuk membuktikan bahwa aku berselingkuh dengan Jiang Haoming. Kedua, promosi Jiang Haoming padaku adalah tindakan pribadinya. Tidak dilaporkan ke Dewan Direksi. Tidak ada tindakan substantif yang diambil. Ketiga, sesuai dengan peraturan perusahaan.
dalam 3 bulan kehamilan. Anda bisa mengikuti kondisi fisik Anda. Pilih laporan verifikasi. Penyesuaian pekerjaan juga tergantung pada kondisi fisik Anda. Saya hanya tidak menandatangani perjanjian kinerja. Apa yang bisa Anda lakukan terhadap saya? Anda menandatangani atau tidak? Saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Emer Jiang juga sama. Anda mengganggu anak saya. Apakah Anda pikir saya akan memaafkan Anda? Saya sudah memberitahu Anda, saya tidak bermaksud menyakiti anak Tapi Anda. secara tidak langsung Anda menyakiti. Anda akan segera menerima surat pengacara saya. Sebenarnya, saya ingin Anda mengundurkan diri secara sukarela. Dengan cara ini, Anda juga bisa mendapatkan beberapa kompensasi gaji. Tapi Anda melewatkan kesempatan itu sendiri. Tunggu saja Emer Jiang menandatangani beberapa buku dengan Anda. Anda berbohong, katakan. Anda tidak bisa tinggal di rumah jika Anda lembur. Kapan Anda akan berbohong padanya? Sebenarnya, Junlong tidak salah. Mengapa Anda harus pergi? Bukankah Anda mendukung saya awalnya? Pikirkanlah. Saya pikir jika Anda pergi, Dora akan kasihan. Tentang Erbao. Saya membenci diri sendiri. Saya membenci diri sendiri. Mengapa Anda tidak mempertahankan ide Anda sejak awal tentang saya dan Junlong? Pasangan 8 tahun. Dia mempertanyakan. Ibu, apakah Anda pikir pernikahan seperti ini? Bisakah kita benar-benar melanjutkan lebih jauh? Saya pikir Anda masih memiliki perasaan. Mungkin dia terlalu peduli pada Anda. Anda terjadi beberapa kesalahpahaman. Dia marah tentang aborsi kelas 2. Apa yang Anda benci adalah dia tidak percaya. Sebenarnya, kata-kata ini bisa diucapkan sepenuhnya. Sening. Lihatlah Dora. Lihat betapa bahagianya Dora. Betapa santai. Apakah senyum ini? Kamu tidak ingin melihatnya lagi. Biarkan dia sepenuhnya mengikuti jejakmu. Sinyang. Semuanya takut pada kemarahan. Untuk anak-anak. Tidakkah kamu bisa duduk dan berbicara? Oh Niang, Dora, aku mengirimnya kembali ke orang tuaku. Mari kita bicara. kamu tinggal di rumah Chen Songin belakangan ini. Oke. Kakak Lin sudah bercerai. Aku ada di sana bersamanya. Perusahaan kita penuh dengan prajurit wanita. Apa maksudmu? Bekerja, bukan keluarga. Itu karena keluarga tidak memberi kita cukup keamanan, Apa yang kamu maksud dengan rasa aman? kepercayaan. Jika tidak ada kepercayaan, hanya kecurigaan. Lalu apa gunanya hidup hari-hari ini? Lalu kamu belum merenungkan alasan kecurigaanmu. Itu karena rumor. Jadi banyak rumor ini tidak muncul begitu saja, bukan? Aku tidak ingin bertengkar denganmu hari ini.
Kouon. Kerbau sudah pergi. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Permisi. Bisakah kita melakukannya untuk Dora? Mari kita ngobrol dengan baik. Syaratku sederhana. Kamu berhenti dan pulang. Aku menafkahi istri dan anak-anakku. Jika kamu ingin menjadi wanita kuat, kamu pindah perusahaan. Asalkan kamu tidak bekerja dengan Jiang Haomin. Sudah selesai sekarang. Aku bisa berlutut dan meminta maaf padamu. Jika aku pergi sekarang, bukankah itu berarti mengkonfirmasi rumor aku tidak ada hubungannya dengan Jiang Haoming? Ini akan menyakiti orang. Kamu melindunginya begitu banyak. Apakah kamu masih memilikinya di hatimu? Aku hanya tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Kayaknya kamu lebih baik mundur dan kembali ke Xinjiang. Ini batas terakhirku. Batas terakhirmu, dia menyentuh batas moralku. Lalu kamu menginginkannya untuk Jiang Haomin berbalik melawanku. Aku tidak punya. Kamu yang terus-menerus tanpa henti. Hei ayah. Oke. Oh, aku mengerti. Ayahku menelepon dan bilang ayo pulang makan malam. Dia juga bilang sesuatu ke Dora. Kamu pikir aku bisa merasa seperti ini sekarang? Bukankah kita sudah bercerai? Bisakah kamu setidaknya berakting untuk anak-anak? Kamu tidak bicara. Ambil ini. Makan sayur. Terima kasih suamiku. Ayah sangat baik ke ibu. Hei, Oh suamiku. nah kamu makan sepotong daging. Terima kasih. Ibu Terima kasih. juga sangat baik ke ayah. Hahaha. Ibu sangat baik ke Dora. Ayo ke ibu untuk tukar daging untuk Dora. Tumbuh tinggi. Hahaha. Ya, Nyonya. Perusahaan kita baru saja diatur ulang. Jadi harus lembur. Sudah waktunya aku pergi. Kamu belum makan apa-apa. Kamu makan. Kenyang. Anak ini. Ayo pergi dan jadi patuh. Ya, Oke. dah. Oh, sayang. Aku tidak menyangka Li Junlong bisa sekecil itu. Benarkan. Satu, karena anak-anak. Kedua, karena sikapmu. Seberapa marah dia, tidak bisa mengirimnya. Dia hanya bisa menaburkannya semua pada Jiang Haoming. Apa yang kamu ingin dia lakukan? Tapi kali ini, aku benar-benar tidak bisa meninggalkan perusahaan. Kapan kamu tidak bisa meninggalkan pekerjaanmu? Hei, kamu perlu tahu, siapapun di dunia ini bisa mengkhianatimu. Hanya hatimu sendiri tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Jika kamu benar-benar berhenti, dia akan berpikir kamu benar untuk menyalahkannya. Dari sekarang, kamu harus mengikutinya dalam segala hal. Jika suatu hari kamu ingin mengikutinya, dia akan selalu membersihkan akun lama untukmu. Dan kamu pikirkan itu. Jiang Haoming baru-baru ini tidak mungkin meninggalkan perusahaan. Maka kamu hanya bisa pergi. Kamu mau kemana? Menemukan posisi yang lebih memuaskan daripada kamu sekarang? Perusahaan mana sekarang yang bukan lobang dan kunci? Pada Yu Xiaomei. Mungkinkah kamu masih ingin melakukannya dari karyawan biasa atau asisten? Naik. Tapi jika aku tidak berkompromi, itu adalah perceraian. Tidak jika benar-benar sampai ke ini. Perceraian tidak begitu menakutkan. Bukankah aku seseorang yang sudah sampai di sini? Hanya jika kamu benar-benar ingin bercerai, kamu harus memperjuangkan hak asuh Dora.
Kami perlu tahu Li Jianlang. Dia masih muda. Jika dia menemukan wanita lain nanti, jika ibu tiri itu memperlakukan Dora dengan buruk, apa yang bisa dilakukan kemudian? Kamu pikir jangka panjang. Jika kamu ingin bercerai, kamu harus memikirkan langkah ini. Kamu harus berpikir kamu tidak bisa menanganiku. Aku akan memperkenalkan pengacaraku padamu. Aku pasti akan membantumu mendapatkan hak asuh Dora. Apakah kamu benar-benar akan mengikuti jejak ibuku? Aku hanya bisa katakan jangan terlalu banyak memikirkannya dulu. Langkah demi langkah dan lihat. Apa yang salah denganmu? Kepalaku sakit sampai mau meledak. Go. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tolong ambilkan obat pereda sakit di atas meja. Obat pereda sakit apa yang kamu minum sekarang? Bangun di rumah sakit. Berjalan pelan-pelan. Oh ayah, aku lihat indikatormu tidak ada masalah. Sudah kubilang tidak apa-apa. Harus biarkan aku cek titiknya. Aduh, itu tidak akan berhasil. Milikku itu, pergi ke kamar mandi. Oke, tunggu aku. Aku akan menunggumu. Oke. Struktur asai sudah keluar. Dokter bilang tidak ada yang terlalu serius. Ini masalah saraf. Lihat aku dan bilang tidak apa-apa. Kamu masih tidak percaya. Tapi dokter menyuruhmu pulang dan beristirahat. Jangan terlalu lelah. Aku mengerti. Aku mendengarkan dokter. Oke. Hei. Kamu baik-baik saja? Lupakan, aku akan membantumu. Oke. Itu saja. Song Xinyan, mari kita bicara tentang perceraian hari ini. Aku sedang rapat sekarang. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu di bawah perusahaanmu. Kita akan bertemu hari ini. Maaf. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Hari ini adalah hari terakhir ekspansi perekrutan musim gugur perusahaan kami. Rapat pagi. Sangat sibuk. Ini pekerjaan pagi. Semuanya dikumpulkan sore ini. Apa maksudmu? Aku sekarang tahu. Di hatimu. Pekerjaan yang utama, teman yang kedua, kerabat yang ketiga. UPS, di mana posisi Doran dan aku? Di hatiku, kamu dan Dora akan selalu nomor 1. Tidakkah kamu merasa sedang membohongi diri sendiri dengan mengatakan itu? Aku tidak berpikir begitu. Hei, aku tidak akan memberitahumu banyak. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak. Aku di sini untuk membahas perjanjian perceraian denganmu. Aku terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Kamu harus berhenti menggunakan kesibukan sebagai alasan. Ya, aku akui bahwa aku punya 2 harta. Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu.
Aku tidak punya kesabaran untuk menunggu promosi dan kenaikan gajimu. Tapi aku benar-benar sederhana. Aku hanya ingin harta kedua. Aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Sangat rumit. Kalian berdua benar. Aku yang mengidentifikasi target. Pasti akan mencapainya. Tapi harta kedua sudah hilang. Bukan hanya kamu yang menderita. Aku merasa 100 kali lebih buruk darimu. Pernikahan kita sampai pada hari ini. Bukan karena cinta dijaga. Tapi karena kamu. Kamu tidak menaruh pemikiran itu dalam pernikahan kita. Ibuku benar. Begitu katanya, jika ada celah dalam pernikahan antara dua orang. Meskipun kamu ingin memperbaikinya, celah itu akan selalu ada. Aku benar-benar lelah hari ini. Sangat-sangat lelah. Aku benar-benar tidak punya kekuatan untuk berdebat denganmu lagi. Benar dan salah, sebab dan akibat. Aku yang mengajukan perceraian. Beritahu aku syarat apa yang kamu tawarkan, aku akan mendengarkan. Aku hanya menunggu kamu selama 3 jam. Aku biarkan pengacara melakukan apa yang aku inginkan. Surat ceraimu. Kamu ambil. Aku akan biarkan pengacara kita melihatnya nanti. Oke. Aku membagi semua hartaku sebelum dan sesudah menikah. Istri kamu dan aku adalah 3. Aku hanya ingin hak asuh Dora. Tidak mungkin. Hak asuh Dora harus milikku. Nama keluarga Dora adalah Lee. Tidak bisa dinegosiasikan. Dora lahir dariku. Dia masih muda, harus ikuti aku. Ini batasanku. Aku tidak akan melepaskan. Itu batasanku. Aku tidak akan mundur. Baiklah. Pengadilan kita ketat. Masuk. Tuan Song. Tuan Song, tolong tanda tangani dan saya akan mengarsipkannya. Tuan Song, masalah Wakil Presiden Min Sheng sudah mulai pemungutan suara. Oh. Terima kasih. Kalau tidak apa-apa,
Saya akan keluar dulu. Halo. Saya. Junlong. Ada apa? Bukankah hari ini akhir pekan? Guru Dora tinggal di rumah kakek neneknya. Saya juga tidak enak badan. Saya ingin membawanya kembali. Oke. Saya ingin kamu kembali juga. Mari kita habiskan akhir pekan bersama. Saya juga akan kembali. Mungkin ini yang terakhir kalinya. Oke. Baiklah, saya akan kembali setelah kerja. Hahaha. Ah, ah, aha. Mama, Aduh sayang, aku rindu Mama. Cepat. Biarkan Mama lihat apakah si kecil gemuk atau kurus. Sepertinya kamu bertambah berat badan. Tinggi juga. haha. Mama, sudah selesai kerjanya. Ya, Mama, pekerjaannya sudah selesai. Jadi kamu tidak perlu lembur lagi. Ya, Mama tidak lembur. Ya, Mama dan Papa tidak akan lembur lagi. Oke. Lebih baik tidak lembur, main dengannya sebentar. Oke. Ayo nak. Mama mau lihat kamu. Waduh Mama. Aku mau ikut lomba skating. Serius? Kalau kalian semua bisa datang dan dukung aku, Tentu saja Mama ingat. Mama pasti datang. papanya gimana? Ayo. Papa juga ikut. Papa bareng Mama. Ah, bagus banget. Mama, Papa, kalian semua dukung aku ya. Aku mau juara 1. Oke, juara 1. Oke. Hahaha. Ah, Itu kamu ya? Hei. Ini yang aku minta ke pengacara berdasarkan bagianmu. Tolong lihat yang sudah diubah. Kamu memantau pembagian harta. Oke. Aku pikir pernikahan kita sudah sampai di titik ini. Tidak ada yang benar atau salah. Tidak ada perselingkuhan, apalagi kekerasan rumah tangga. Hanya saja kita tidak bisa saling mengerti. Ini hanya kebutuhan psikologis. Jadi aku pikir pembagian harta yang adil itu wajar dan masuk akal. Tapi aku bersikukuh untuk hak asuh Dora. Aku bisa berkompromi dalam hal lain.
Hanya hak asuh Dora yang tidak bisa. Aku tidak mau berurusan denganmu di pengadilan untuk ini. Ini batasanku. Lihat apakah ada masalah dengan yang lain. Kita akan bicarakan tentang Dora. Bolehkah aku merindukanmu seperti ini? Aku sibuk banget kerja akhir-akhir ini. Laporan kinerja, rekonsiliasi akun flat lagi sibuk. Aku mau bilang kita sudah selesai dengan permainan Dora. Kita akan bahas ini. Kamu buru-buru? Nggak buru-buru, aku sibuk beberapa waktu lalu. Kan kamu juga nunggu aku? Benar. Aku harus ucapkan selamat padamu. Anda akan segera menjadi wakil presiden cabang Beijing. Saya seharusnya sangat senang jika ini diubah sebelumnya. Tapi sekarang sepertinya tidak penting lagi. Saya tidur dengan Dora. Oke. Mr. Lee. Itu Anda. Halo. Bisakah saya membantu Anda? Apakah nyaman mencari tempat untuk duduk dan berbincang? Apa yang Anda cari dari saya? Saya di sini untuk menjelaskan kepada Anda secara pribadi. Saya dan Sining. Tidak ada hubungan pribadi di luar pekerjaan. Tidak perlu menjelaskan, saya bisa mempercayai Anda. Lalu Anda masih ingin bercerai? Kita bercerai karena persepsi yang berbeda tentang kehidupan dan pekerjaan. Itu bukan alasan utama. Kecurigaan dan ketidakpahaman adalah alasan utama perceraian Anda. Lalu Anda tahu dia sudah menikah. Apakah Anda di perusahaan untuk menghindari kecurigaan? Saya mengakui bahwa saya datang ke Beijing karena Sining ada di sini. Dan ada sedikit harapan dan pikiran. Anda mengakuinya. Anda d'Angarkan Seya dulu. Tapi pertama kali saya melihat Sining, saya yakin dari matanya. Dia memberikan semua cintanya kepada suami dan anak-anaknya. Disitulah dia tinggal sekarang. Jadi Anda benar-benar tidak boleh meragukan istri Anda. Lalu bagaimana dia bisa menjelaskan menemani Anda ke rumah sakit? Jika dia menemani Chen Songing hari ini atau orang lain pergi ke rumah sakit, apakah Anda masih merasa aneh? Sebenarnya, Anda berdua sangat mencintai satu sama lain. Mengapa Anda repot-repot? Li Jinlong. Biar Seya katakan. Sining adalah istri yang baik. Saya harap Anda bisa menghargainya dengan baik. Kepribadian Anda terlalu kuat. Semuanya harus dilakukan sesuai aturan Anda. Apa yang terjadi? Apakah Anda hampir berselisih dengan ibu dan anak Dorano? Kakak, apa yang kita lakukan? Anda harus sangat berani. Lihat saudaramu. Apakah aku hanya suka menjadi pemberani? Betapa menyedihkan hasilnya. Apa yang terjadi? Untuk menjadi kuat seumur hidup. Kakak,
Jika kakak iparku selingkuh atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tapi jika hanya karena di dunia perasaan yang halus, kamu harus menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hidup atau mati. Apakah itu masuk akal? Kakak, ketika kamu membicarakanku sebelumnya, itu adalah seperangkat prinsip. Sekarang giliranmu. Mengapa tidak bisa dilakukan? Apakah itu berlaku untukmu? Tidak berhasil. Sekarang aku teringat sebuah kalimat dari novelku sebelumnya. Sangat cocok untukmu dan kakak iparku. Dunia ini sangat besar. Dan kamu pasti berada di sudut sedihmu sendiri. Bersaing dengan dirimu sendiri. Bukankah ini penuh? Aku mengerti, Ibu Dora. Ya. Pikiran segar. Memiliki semuanya. Tim gas. Lampu masih sepi. Kota seperti pusaran. Tangan. Cepat berikan. Hahaha. Dora, mengapa kamu memberikan medali kepada ayah? Berikan sertifikat kepada ibu. Karena aku tidak memiliki orang tua yang menemani aku belajar skating. Aku tidak akan memenangkan hadiah. Laura. Kamu tahu ayah akan sangat tersentuh ketika kamu mengatakan itu. Oke. Hahaha. Ibu dan ayah, aku mendapat juara pertama. Bisakah kalian mendengarkanku sebentar? Tentu. Ibu dan ayah,
Aku tahu kalian baru saja bertengkar. Ibu tidak tinggal di rumah lagi. Tidak, Ibu. Hanya sibuk dengan pekerjaan. Benar. Mama dan Papa baik-baik saja, kamu lihat. Benar kan? Oke, UPS, dengarkan aku. Aku tahu kalian baru saja bertengkar. Anak-anak kita sering bertengkar. Tapi setelah kita bertengkar, guru akan meminta kita untuk saling meminta maaf. Dan setelah kita meminta maaf, kita akan menjadi teman baik lagi. Kenapa kalian tidak saling meminta maaf, lalu lanjutkan menjadi teman baik? Nona. Beberapa waktu lalu, aku terus memikirkan Aibo. Mengabaikan perasaanmu dan stresmu. Aku ingin meminta maaf padamu. Sebenarnya, aku sendiri tidak menolak yang berbau, tidak eksklusif. Hanya saja aku merasa hidup di kota modern ini, di metropolis. Banyak hal yang benar-benar tidak disengaja. Ibu rindu. Apakah kita masih bercerai? Hei, kamu sudah bangun. Makanan sudah siap. Cepat makan. Sudah lama aku tidak sarapan denganmu. Lalu makanlah. Rinduku, waktu sudah terlambat. Mobil sudah di bawah. Sudah waktunya aku pergi. Perjalanan yang aman. Aku pergi sekarang. Halo Junlong. Apakah kamu di rumah dengan Dora? Ya, kami semua di rumah. Tolong jangan keluar rumah. Jika sesuatu harus terjadi, ingatlah untuk memakai masker saat keluar. Ada apa? Apa yang terjadi? Katakan sesuatu. Ada apa? Mama, Ada apa, sayang? Ada apa? Mama, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Mama sedang menelepon Papa. Ah, tidak apa-apa. Apa yang bisa aku lakukan? Aku bisa meneleponmu jika ada yang perlu. Hei, hanya saja ada seseorang di pesawat kita yang mengalami hipertermia. Dan, Sekarang aku dikarantina di hotel, lalu aku memeriksanya. Tunggu hasilnya besok. Dora dan aku menunggumu pulang.
Oke, selesai. Dora dan aku di rumah menunggumu pulang. Ibu dan aku menunggumu pulang. Ayah, Hei, oke. Aku akan pulang besok. Pulang besok. Tertular virus. Epidemi pneumonia harus ditanggapi serius. Berusaha keras untuk melakukan pencegahan dan pengendalian dengan baik. Siapa sekarang? Jumlah personel yang besar harus membawa rakyat. Aku Direktur Liu dari kantor kecamatan. Suamimu meminta seseorang membawa sesuatu. Aku meninggalkannya di depan pintu. Setelah aku pergi, keluar dan ambil. Oh, terima kasih. Aku meminta perusahaan membelikan sesuatu Yao Ming, jadi kamu tidak perlu keluar. Mengurangi risiko infeksi. Ada 200 masker, lebih dari 50. Itu hanya untuk anak-anak. Ada juga 2 botol alkohol 75%. Kamu fokus pada pakaian dan sepatu yang kamu pakai keluar. Pastikan untuk disinfeksi dan pintu serta saluran lantai. Saat menyemprotkan alkohol, tidak boleh ada api terbuka. Kamu harus ingat. Ngomong-ngomong, kamu suka kopi? Aku juga menyuruhnya membeli 2 bungkus biji kopi khusus. Kamu mau ayah? oke. Ayah, kamu yang menggambar ini. Iya, Kamu juga menulis kata ini. Ibuku mengajariku menulis. Ibu dan ayah, kita tidak akan pernah terpisah.
kita bersama berjalan di jalan melalui uji coba dan segitiga, kadang blur arah. Tapi selama Anda bekerja keras, toleransi mutual, jangan lupakan niat. Itu akan membuat kami berada di jalan menuju kehidupan baru yang tepat.